Facebook adalah platform konten yang tidak stabil. Cuma ngomong kentut aja dibilang melakukan kekerasan. Enggak. Hari ini kita nggak mau bahas itu. Kalau masalah itu sih ya memang Facebook sesensitif itu ya. Makanya teman-teman kalau konten di Facebook itu jangan sembarangan gitu loh. Harus disensor tuh setiap kata-kata yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap akun kita. Jadi belajar ya dari komentar yang ini. Oke, hari ini aku kembali mau menegaskan ke teman-teman, jangan cuman konten di Facebook ya. Ingat, ini redaksinya jangan cuman konten di Facebook, bukan jangan konten di Facebook. Ya, yang artinya kalau jangan cuma konten di Facebook, tandanya teman-teman juga harus belajar konten di platform lain selain Facebook seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lainnya yang berpotensi memberikan penghasilan kepada teman-teman. Kalau teman-teman kontennya itu pure karena pengen dapat gaji dari jadi content creator, seperti itu. Itu karena hari ini aku akan menunjukkan realita kepada teman-teman ya, suka duka atau suka cita atau apalah itu konten di Facebook, yang mana kita akan menyoroti penghasilan dari dua konten yang cara aku kontennya sama, style editingnya sama, tapi hasilnya berbeda. Dan berbedanya itu sangat wow. Menariknya ada hal yang baru aku sadari di sini, dan kayaknya ini baru kejadian sama aku. Sesuatu hal yang kejadian udah banyak banget ya dengan kreator yang lain, dan akhirnya aku mengalaminya juga. Cuman ya alhamdulillahnya nggak terlalu parah seperti yang lain sih. Nah pertanyaannya lagi, kira-kira apa hal tersebut? Yaudah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi kalau misalnya video ini nanti kamu rasa bermanfaat buat diri kamu dan buat banyak orang, silahkan di subscribe channelnya dan silahkan di share ya video ini, oke? Oke, di sini aku menyajikan dua data ya buat teman-teman. Data ini langsung diambil dari dashboard profesional halaman aku, dan aku akan menunjukkan ya kinerja dari dua reels aku atau dua konten aku yang hasilnya itu berbeda dan penghasilannya juga sangat berbeda, oke? Nah sebelumnya kita lihat dulu yang pertama ya guys ya. Yang pertama di sini aku langsung kasih lihat nih ikhtisarnya, oke? Di sini reels aku yang diupload. Aduh, kucingku berisik banget di sana. Oke, semoga kalian gak denger keributannya ya. Nah di sini reels aku ini tuh upload tanggal 29 Mei tahun 2025 ini pukul 8:01, durasinya 28 detik dan mendapatkan 2,7 ribu like, 81 komentar, 9 bagikan dan 14 simpan. Nah untuk ikhtisarnya secara lebih bulat gitu ya seperti ini, tayangannya 184.000, kemudian pendapatannya $11,34, which is ini ya lumayan lah ya gitu, masih terhitung seimbang lah ya dengan fenomena sekarang penghasilan di Facebook yang lagi super turun banget ya, mungkin karena pengiklannya lagi sepi gitu guys. Nah terus untuk retensinya dapat 19 detik ya, tadi dari total durasi itu 28 detik, which is sangat bagus sekali karena di atas 50% gitu kan. Kemudian untuk interaksinya ada 2751 ya, yang tadi rinciannya adalah yang di atas sini, oke? Yang ini nih, alright. Nah, kemudian kalau kita ke bawah lagi, di sini ada skor distribusi plus 2,3 kali. Kemudian ya di sini untuk grafiknya ya, yang putih ini by the way bukan pengikut, terus yang biru adalah pengikut. Jadi kesimpulannya kontenku ini lebih banyak direkomendasikan atau lebih banyak ditonton oleh audiens itu yang notabene mereka nggak follow halaman aku ya, sedangkan yang follow dikit. Kenapa yang follow dikit nontonnya? Karena mungkin Facebook itu merekomendasikannya ke orang-orang baru ya guys ya, orang-orang yang bisa jadi tadinya nggak pernah lihat konten kita, terus mereka lihat dan itu nantinya akan mendatangkan followers yang baru gitu. Nah itu biasa ya di dunia perkontenan. Di YouTube juga hal serupa terjadi kok. Nah ini data yang pertama ya, data yang menurut aku benar gitu, nggak ada yang salah gitu di data ini. Nah kalau kita lihat data yang kedua ya, kita berbicara realitanya sekarang, oke? Nah di data yang kedua ini aku mendapatkan, teman-teman bisa lihat di sini 281.000 tayangan, tapi pendapatannya 0. Jujur ini aku baru tahu ya, 2 hari yang lalu ketika aku ngecek dan aku kaget gitu, loh, gue ngalamin tah yang kayak gini gitu. Maksudnya kayak dapat viewsnya banyak gitu kan. Ini ya 200.000 itu banyak ya guys ya menurut aku ya. Terus penghasilannya cuma 0,00 gitu kan. Apa nih penyakitnya gitu. Nah dan fenomena ini sebenarnya nggak cuma dialami oleh postingan ini ya. Setelah aku cek ada 1 apa 2 konten lagi yang lainnya yang juga mengalami fenomena 0,00 gitu. Tapi ya untungnya nggak banyak gitu ya guys ya. Maksudnya kayak ya cuman sekitar 2 apa 3 reels saja yang ngalamin gitu. Tapi yang lainnya masih normal gitu ya. Nah sebelum aku jelaskan ini kenapa bisa terjadi ya 200.000 tayangan tapi pendapatannya 0, kita lanjut dulu lihat data yang lainnya ini. Untuk retensinya di konten yang ini itu 17 detik dari total durasi. Kalau kita lihat ke atas 20 detik ya, gede loh retensinya loh, oke? Gede loh ya, 17 detik dari 20 detik durasi itu
wow gitu, hampir 100% gitu kan. Tapi ternyata penghasilannya nol. Nah, terus untuk interaksinya itu ada 7.749 dengan rincian 7,5 ribunya datang dari like, 166-nya datang dari komentar, 81.000 dari bagikan, dan 56-nya itu dari save ya. Nah, ini teruntuk buat kamu-kamu siapapun ya, edukator di luar sana yang menyebutkan bahwa interaksi atau cara supaya penghasilan dolar itu tinggi adalah rajin-rajin interaksi atau ciptakan banyak interaksi. Kamu salah total. Kenapa? Karena ya ini realitanya 0,00 juga gitu. Even kita dapat interaksinya banyak loh ini ya. Yang like 7,5 ribu banyak loh. Yang komen 166 ribu lumayan loh gitu. Dari apa namanya untuk tayangan 280 ribu ini ya. Lumayan loh gitu, banyak loh hitungannya gitu kan. Jadi rumus-rumus yang udah dibuat itu nggak bisa kepake ya di sini ya, dan nggak terbukti valid gitu. Oke? Nah, terus kita lihat lagi ke atas, ini kontennya diupload kapan ya? Uploadnya tanggal 1 Juni kemarin ya. Video ini bakalan diupload mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 gitu. Ya. Terus jamnya itu atau waktunya pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Oke, masih seger-seger tuh orang-orang. Nah, persamaan dari dua konten ini itu adalah sama-sama diupload jam 8 ya. Oke. Bedanya hanya di tanggal aja dan jumlah durasi serta ya data-data yang meliputi di bawahnya gitu. Nah, terus kalau kita kesini lagi kita lihat peringkatnya berdasarkan tayangan itu 3 dari 10 loh. Jadi ini peringkat 3 loh istilahnya, kayak mungkin tayangan aku per 7 hari terakhir gitu ya. Ya, atau per 28 hari terakhir gitu. Nah, tapi ya tetap aja zong gitu ya, nggak dapat apa-apa dari konten ini. Padahal kontennya bagus loh guys ya. Skor distribusinya itu adalah plus 5,8 kali ya, which is ya tentu saja lebih tinggi dari yang ini tadi. Karena yang ini cuman plus 2,3 gitu ya. Ya selain itu bisa kita lihat di jumlah tayangan juga sih. Yang ini 100 ribuan, yang ini yang ini 200 ribuan gitu. Tapi yang ini ya bisa dapat penghasilan sedangkan yang ini enggak ya. Nah, kalau kita lihat grafik di bawahnya sama juga fenomenanya. Konten ini tuh lebih banyak direkomendasikan oleh Facebook ke mereka-mereka yang tidak follow halaman aku. Maksudnya kayak yang belum follow gitu loh. Jadi Facebook berusaha untuk menjangkau audiens baru supaya penonton halamanku ini makin banyak dan ya mungkin makin bakalan menambah followers kayak gitu ya. Oke, jadi inilah realitanya ya guys ya. Perbandingan dua reels, yang satunya dapat 100 ribu tayangan berpenghasilan 11, sekian dolar, sedangkan yang satunya adalah tayangannya itu 200 ribuan tapi tidak mendapatkan hasil apapun alias nol. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Pasti teman-teman bingung gitu kan, kok bisa kayak gitu kak? Yang akan aku jelaskan ini bukan sesuatu yang bersifat mutlak karena aku bukan orang dalam Facebook dan aku bukan orang yang mencoba ingin mau sok tahu, tapi ini adalah berdasarkan pengamatan aja gitu ya. Kemungkinan sekarang Facebook pengiklannya lagi sepi, sehingga ya iklan yang tayang di konten kita itu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi kayak ada konten yang tidak tayang iklan sama sekali, which is kalau nggak tayang iklan sama sekali kita nggak akan dapat penghasilan dari situ. Ya, aku nggak tahu apakah Facebook masih memberlakukan rate per 1000 views atau enggak gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh gitu. Soalnya kalau mereka masih memberlakukan rate per 1000 views, misalnya kita per 1000 views dibayar 0, sekian dolar gitu ya, harusnya konten yang 281 ribu tayangan ini bisa dong ya punya penghasilan walaupun kecil gitu, ya kan? Nah, sementara kenyataannya enggak gitu kan, 0. Tandanya apa? Rate per 1000 views kayaknya di Facebook udah enggak berlaku lagi. Jadi yang mereka berlakukan mungkin yang pure kalau iklannya muncul, iklannya tayang, baru kita dapat penghasilan. Nah, di sini konsepnya teman-teman harus benar-benar ngerti bahwa konten creator di Facebook itu dibayar berdasarkan iklan ya guys ya. Jadi kalau ada pengiklan masuk ke Facebook, pengiklan kan bayar nih kalau mau iklan gitu kan, bayar ke Facebook gitu. Nah, terus nanti ya pengiklan itu akan dapat untung ya, iklannya akan di-share ke jangkauan yang sangat luas gitu. Kemudian untuk Facebooknya sendiri ya, dari penghasilan berdasarkan iklan yang dibayar oleh si pengiklan tadi, itu bakalan dibagi 2 sama creator. Kita nggak tahu sih persenannya berapa ya, mungkin ya katakanlah 70% buat Facebook, 30% buat creator gitu, atau mungkin lebih kecil lagi buat creator gitu ya. Ya yang jelas kita akan dibayar berdasarkan iklan tersebut ya, kalau tayang di konten kita terutama. Oke, sekali lagi kalau tayang di konten kita ya, berdasarkan pengamatan atau analisis dari fakta yang sedang kita hadapi sekarang gitu. Dimana tayangannya bejibun tapi nggak ada penghasilan apapun ya, tandanya ya 1000 views itu udah nggak dibayar lagi sama Facebook, kemungkinannya begitu. So, kembali ke redaksi awal buat teman-teman yang kepengen menjadi content creator per tahun 2025 ini. Oke, konten di Facebook, tapi jangan hanya di Facebook ya, teman-teman harus belajar juga konten di YouTube ya, karena ya sebenarnya YouTube ini lebih stabil gitu guys secara
pendapatan dan sebagainya gitu, asal kita konsisten aja dan bisa bikin konten yang sangat-sangat menarik bagi banyak audiens. Terus teman-teman juga bisa merambah TikTok ya. Di TikTok itu ya buat bangun personal branding, buat dapat endorsement, buat ikut TikTok affiliate dan sebagainya. Itu sangat potensial sekali. Tinggal gimana teman-teman pinter-pinter aja memanfaatkan platform seperti TikTok yang bersangkutan. Atau di Instagram ya, sama juga kalau pengen bangun personal branding sebagai selebgram gitu kan, terus pengen dapat endorse dari brand-brand ternama, itu biasanya mereka membidik para content creator di Instagram. Dari aku rasa cukup ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya esok hari insya Allah dengan pembahasan yang gak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye.